Halo guys, balik lagi di bioskop kita. Gue doain semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah ya. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Plank yang rilis pada tahun 2023. Nah, kalau kalian suka dengan ceritanya, langsung aja subscribe dan follow bioskop kita. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan pada seorang pilot bernama Brodie Torrance yang akan menerbangkan pesawat Trailblazer 119 dari Singapura menuju ke Tokyo. Hari itu, Kapten Torrance akan ditemani oleh seorang kopilot bernama Samuel Dale. Sebelum lepas landas, kepala pramugari yang bernama Bonnie memberitahu Kapten Torrance bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Ternyata itu adalah petugas kepolisian yang meminta izin untuk membawa seorang tersangka pembunuhan bernama Louis Gasper. Dalam penerbangan tersebut, permintaan itu sebenarnya sulit diterima oleh Kapten Torrance karena ia tidak ingin mengganggu kenyamanan para penumpang. Namun si polisi berusaha meyakinkan bahwa ia akan tetap mengawasi Louis Gasper selama penerbangan. Dengan total 14 penumpang, pesawat Trailblazer akhirnya lepas landas. Sejak awal penerbangan, pilot dan kopilot memang sudah menduga bahwa mereka akan melewati hujan badai. Namun dugaan mereka ternyata melebihi kenyataannya. Awan hitam dan kumpulan badai yang cukup besar menghantam pesawat itu dan menyebabkan guncangan. Kapten Torrance yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada seluruh penumpang. Ia pun mengingatkan mereka untuk terus mengencangkan sabuk pengaman dan memastikan semuanya akan baik-baik aja. Namun pada saat Kapten Torrance akan pergi, guncangan pun kembali terjadi dan menyebabkan kepala Kapten Torrance terbentur. Dengan luka di kepalanya, Kapten Torrance pun bergegas kembali ke kursinya dan melanjutkan pekerjaannya. Kapten Torrance kemudian meminta izin pada pihak maskapai agar ia bisa menaikkan ketinggian pesawat. Hal itu dilakukan untuk menghindari badai tersebut. Sayangnya, akibat badai yang cukup besar, mereka pun kehilangan kontak dengan pihak maskapai dan sistem navigasi pesawat juga rusak. Karena hal itu, Kapten Torrance tidak bisa mengambil resiko. Bagaimanapun, ia juga harus segera mendaratkan pesawat itu sebelum kehabisan bahan bakar. Karena guncangan yang cukup besar, Bonnie pun terus memperingatkan kepada para penumpang untuk tetap berada di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Tapi si polisi tidak mendengarkan peringatan Bonnie dan nekat keluar dari kursi untuk mengambil handphonenya yang terjatuh. Seorang pramugari yang melihat hal itu juga melepaskan sabuk pengamannya dan mencoba menghentikan si polisi. Lastnya, keputusan itu malah membuat mereka berdua tewas gitu aja. Setelah melewati badai yang cukup besar, Kapten Torrance melihat sebuah pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat pendaratan darurat. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengambil ancang-ancang dan mendaratkan pesawat Trailblazer di tempat tersebut. Sementara itu di kantor pusat maskapai, para petinggi dewan baru aja mendapatkan laporan tentang hilangnya kontak dengan pesawat Trailblazer. Mereka pun berusaha menelusuri jalur penerbangan dan melacak posisi pesawat tersebut. Scene berlanjut. Di Pulau Antah Berantai ini, Kapten Torrance mengimbau kepada para penumpang untuk tetap tenang. Mereka harus bertahan di sana dengan bahan-bahan makanan yang masih tersisa. Bagaimanapun akhirnya, ia sebagai kapten tetap berjanji akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka. Setelah itu, Kapten Torrance kembali masuk ke dalam pesawat. Kemudian, ia membungkus mayat polisi dan pramugari, lalu mengambil barang-barang seperti pistol, pisau, kunci borgol, dan lain-lainnya. Selain itu, ia dan Dale juga bekerja sama untuk memperbaiki pesawat yang telah rusak. Selanjutnya, Kapten Torrance melacak lokasi mereka saat ini dengan menggunakan sebuah peta. Setelah mengukur jarak penerbangan mereka, Kapten Torrance pun menyimpulkan bahwa mereka saat ini berada di Pulau Hollow, Filipina. Mendengar hal itu membuat Dale cukup khawatir. Ya, gimana nggak khawatir guys? Secara pulau itu dikuasai oleh para militer bersenjata yang tidak takut pada siapapun. Tidak ada polisi atau hukuman di pulau itu. Bahkan tentara Filipina saja tidak ingin mengambil risiko untuk mengusir mereka. Karena informasi itu, Kapten Torrance tak ingin berlama-lama berada di sana dan bergegas untuk mencari bantuan. Ia pun melepaskan Gasper dan mengajaknya untuk ikut ke dalam hutan. Selama kepergian Kapten Torrance, si Dale ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan mesin pesawat, dan gak disangka ia pun berhasil melakukannya.
Scene pun berlanjut. Terlihat seorang bapak-bapak sedang berlari menghampiri ketua pulau tersebut yang bernama Dato' Junmar. Si bapak ini melaporkan bahwa semalam ia melihat sebuah pesawat terbang di atas rumahnya dan mengarah ke sebuah lapangan. Dan Dato' pun mengirim seorang anak buahnya untuk memeriksa pesawat itu dan memastikan bahwa pesawat itu bukanlah pesawat militer. Scene berlanjut ke Kapten Torres. Setelah masuk ke dalam hutan, ia terus menanyakan beberapa hal kepada Gasper. Dari keterangannya, Gasper ternyata merupakan mantan anggota militer yang tidak sengaja melakukan pembunuhan 15 tahun yang lalu. Gasper kemudian terus mengajak Kapten Torres berbincang. Namun saat Kapten Torres berbalik, si Gasper ternyata udah melarikan diri. Dan ini merupakan hal yang wajar ketika seorang buronan seperti Gasper memilih untuk pergi. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Kapten Torres menemukan sebuah gedung yang terbengkalai. Dan dia pun masuk ke dalamnya dan mendapati sebuah telepon genggam di situ. Dengan telepon itu, Kapten Torres menghubungi pihak maskapai. Namun, ia malah dianggap sedang berbohong. Di kesempatan kedua, Kapten Torres pun menghubungi putrinya dan menyampaikan lokasinya saat ini. Belum selesai pembicaraan mereka, Kapten Torres tiba-tiba diserang oleh seorang pemberontak. Ia pun berusaha melawan pemberontak itu dengan sedikit ilmu bela diri yang ia miliki. Hingga akhirnya setelah pertarungan sengit, Kapten Torres pun berhasil mengalahkannya. Sesaat kemudian, terdengarlah suara tembakan, sehingga Kapten Torres langsung bersembunyi. Namun siapa sangka, ternyata tembakan itu berasal dari Gasper. Ia ternyata tidak meninggalkan Kapten Torres, melainkan bersembunyi agar ia bisa mendapatkan senjata dari para pemberontak. Dan di waktu yang sama, pihak maskapai akhirnya mendapatkan informasi dari putri Kapten Torres. Ia mengatakan bahwa pesawat Trailblazer terdapat di Pulau Hollow, Filipina. Karena mengetahui latar belakang pulau itu, seorang mantan pasukan khusus bernama Scarstel lantas mengirim beberapa tentara bayaran untuk melakukan penyelamatan. Scene berlanjut kepada Kapten Torres. Ia dan Gasper kemudian memeriksa apa yang ada di dalam gedung tersebut. Saat diperiksa, mereka pun menemukan bekas darah dan sebuah kamera yang masih aktif. Nah, dari kamera inilah ditemukan beberapa video yang menunjukkan orang-orang yang sedang dieksekusi oleh para pemberontak. Hal itu pun membuat Kapten Torres langsung mengkhawatirkan para penumpang dan segera bergegas kembali ke pesawat. Saat sampai di lokasi pesawat, Datu datang bersama para pemberontak yang lain. Awalnya, para penumpang sempat berpikir mereka adalah tim penyelamat yang dikirim oleh pemerintah Filipina. Namun saat pemberontak itu mulai menembakkan pistolnya, semua pun langsung ketakutan. Kapten Torres yang sedang memantau hanya bisa melihat dua penumpangnya yang dibunuh karena mereka mencoba kabur. Hal itu ia sebenarnya ingin keluar dan menyelamatkan mereka. Namun Gasper terus menahannya dengan situasi yang sangat mencekam. Kopilot Dale bersama para penumpang kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam bis dan dibawa pergi. Setelah kepergian mereka, Kapten Torres dan Gasper pun keluar dari persembunyian mereka dan langsung membunuh seorang pemberontak yang ditugaskan untuk mengambil barang-barang berharga milik para penumpang. Lalu salah satu pemberontak yang masih hidup kemudian diinterogasi dan dipaksa untuk mengatakan kemana mereka membawa para penumpang pergi. Nah, setelah pemberontak itu mengatakan semuanya, ia pun langsung ditembak mati oleh Gasper. Kapten Torres kemudian meninggalkan pesan dengan menuliskan alamat markas para pemberontak agar tim penyelamat yang dikirim untuk mereka bisa menyusul. Singkat cerita, Kapten Torres dan Gasper sampai di markas para militan itu. Mereka terpaksa harus membunuh beberapa anak buah Datu agar mereka bisa menyelamatkan nyawa para penumpang. Langkah demi langkah terus dilewati dengan sangat hati-hati, karena markas itu dijaga dengan sangat ketat. Namun dengan kerjasama yang baik, Kapten Torres dan Gasper akhirnya bisa menyelamatkan para penumpang. Selanjutnya, mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa pergi dengan aman. Dan satu-satunya cara yang terpikirkan adalah dengan menggunakan bis milik para pemberontak. Setelah semuanya masuk ke dalam bis,
Gesper melaporkan bahwa pintu keluar markas dijaga terlalu ketat, sehingga mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Mendengar hal itu, Kapten Torres menatap wajah cemas para penumpangnya, dan memutuskan untuk mengorbankan diri dan mengalihkan perhatian para penjaga. Kapten Torres kemudian keluar dan memanggil para pemberontak. Dia meminta Datu untuk melepaskan para penumpangnya, dan ia akan menggantikan posisi mereka. Mendengar hal itu, Datu pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi nyawa Kapten Torres. Namun saat hal itu akan dilakukan, tim penyelamat tiba-tiba datang dan menyelamatkan nyawa sang kapten. Mereka yang bersenjata lengkap berhasil memporak-porandakan markas para pemberontak dan membunuh beberapa dari mereka. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke dalam bis dan kembali ke tempat pesawat. Kini, mereka hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit sebelum Datu dan para anak buahnya kembali ngepung mereka. Kapten Torres kemudian langsung mengarahkan para penumpang untuk segera masuk ke dalam pesawat, dan mereka berencana akan kabur dengan pesawat tersebut. Setelah para penumpang masuk ke dalam pesawat, tim penyelamat dan Gesper menyebar di beberapa titik untuk menyerang para pemberontak. Hingga akhirnya, saat Datu dan para anak buahnya menyerbu tempat itu, pertempuran tidak bisa dihindarkan. Kapten Torres mengatakan pada tim penyelamat bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk naik ke dalam pesawat setelah ia menyalakan pesawat tersebut. Lalu, saat Kapten Torres akan kembali ke dalam pesawat, Datu berhasil menembak kakinya. Namun, Kapten Torres tidak mempedulikan rasa sakit yang ia terima, karena keselamatan para penumpang menjadi prioritasnya. Sementara itu, Gesper yang kehabisan peluru membongkar sebuah tas yang ada di dekat mobil. Dan ia sangat terkejut saat melihat uang dalam tas tersebut. Uang itu sepertinya adalah uang bayaran untuk para tim penyelamat yang dikirim. Dan setelah menyalakan mesin pesawat, Datu dan para anak buahnya berusaha menghentikan mereka dengan terus menembak ke arah pesawat tersebut. Setelah semuanya masuk ke dalam pesawat, para tim penyelamat menyuruh Gesper untuk ikut. Namun, ia malah mengambil tas berisi uang dan kabur dari sana. Kini Datu dan anak buahnya hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghentikan mereka, di mana ia akan menembakkan peluru RPG untuk merusak mesin pesawat. Beruntungnya, Gesper berhasil menggagalkan rencana itu, sehingga tembakannya pun akhirnya meleset. Dan saat giliran Datu yang akan melakukan percobaan kedua, Kapten Torres mempercepat laju pesawat dan boom, hancur dah tuh. Setelah itu, Gesper melihat pasukan militan datang semakin banyak, sehingga ia pun kabur dengan masuk ke dalam hutan. Setelah lepas landas, kini Kapten Torres harus mendaratkan pesawat itu ke bandara terdekat. Dan berkat kerja keras mereka, kapten dan kopilot pesawat itu pun berhasil lepas landas dengan aman. Mereka semua pun kemudian disambut oleh para tim penyelamat yang sudah bersiap di bandara tersebut. Lalu, para penumpang dan awak pesawat sangat berterima kasih kepada Kapten Torres karena ia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jadi segitu aja ceritanya kali ini. Dan next, kalian mau cerita apa lagi?